Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui permohonan penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice terkait kasus dugaan pencemaran nama baik atas nama tersangka Sofiatun, warga Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara juga menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Ayu Agung Senin kemarin mengatakan sebelum diberikan SKP 2, tersangka telah dilakukan perdamaian yang disaksikan oleh tokoh masyarakat maupun dari penyidik kepolisian. Kasus tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 8 malam di rumah Sofika, warga Desa Wadelan RT 9 RW 1 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Tersangka Sofiatun sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan mengeluarkan perkataan yang tidak sepantasnya, sehingga terjadilah cekcok mulut antara saksi korban dengan tersangka. Karena malu ibu kandungnya dituduh tersangka dan tersangka mengucapkannya di tempat umum, saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya, yaitu Sri Hartati. Ibu saksi korban merasa terhina dan tidak terima dengan perkataan tersangka. Kepala Kejari Jepara Ayu Agung mengatakan upaya restoratif justice tersebut karena berbagai pertimbangan. Di antaranya ialah kedua belah pihak sepakat berdamai dan pelaku belum pernah melakukan kejahatan. Pada hari ini kita sudah menyerahkan SKPP ya, surat ketetapan penghentian penuntutan kepada Ibu Sofiatun. Nah, ini baru hari ini kita serahkan karena mengingat Jumat 18 Februari kemarin Bapak Jampidum, Bapak Dr. Fadil Zumhana menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan RJ ini ya, atas nama tersangka Sofiatun binti Muhammad Sabrowi almarhum yang disangka melanggar pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik ya. Kalau kasus posisi singkatnya ini pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20 tempat di teras rumah Sofika, Desa Wedelan, RT 09 RW 01 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Ini tersangka Sofiatun ini dia sudah melakukan perbuatan pidana, yaitu dia mengeluarkan kata-kata yang pada intinya ini nggak enak nih kalau dibaca ya, yang intinya mengatakan kepada anaknya korban ya, kepada anaknya Ibu Sri Hartati ini, bahwa intinya ibumu itu perempuan yang tidak benar ya kan, yang bergaul banyak dengan laki-laki, yang seperti itulah, intinya seperti itu. Nah, ini si anak karena ibunya dikatakan seperti itu, dipermalukan seperti itu, akhirnya mengadulah kepada ibunya yang bernama Sri Hartati ini. Nah, karena dia merasa malu ya, merasa dicemarkan nama baiknya, dianggap sebagai perempuan yang tidak benar. Nah, akhirnya dia dilaporkan oleh Ibu Sri Hartati ini ke polisi seperti itu. Nah, ini yang patut diketahui oleh segenap lapisan masyarakat bahwa mengenai RJ ini memang tidak semua perkara ya bisa di-RJ-kan. Ini memang tindak pidana yang ringan ya, yang ancamannya juga di bawah 5 tahun ya, dan tentunya harus ada maaf dari korban ya. Jadi tidak semuanya bisa di-RJ-kan, tidak. Nah, ini memang untuk RJ ini ada syarat-syaratnya ya. Selain tadi juga memang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian juga ada juga permohonan maaf dan itu dimaafkan oleh si korban ya, pelakunya itu. Nah, ini baru bisa memang dipermohonkan untuk RJ ya. Itu juga keputusannya bukan dari kami, tetapi juga kita ajukan kepada Kejaksaan Tinggi ya. Kemudian juga
Kejaksaan Tinggi mengajukan lagi kepada Jampidum. Nah, makanya putusan akhirnya ini di Jampidum ya. Jadi emang sudah benar-benar sesuai peraturan yang berlaku. Untuk ini kan ada filosofinya semua nih ya, karena seperti itu ya IRJ ini ya, agar tidak semuanya memang berakhir di penjara. Jadi untuk kejahatan-kejahatan tindak pidana ringan seperti ini bisa juga diberikan kesempatan pada pelaku ya, supaya dia hidup normal kembali bersama dengan korban ya. Dia menyadari kesalahannya tetapi tidak harus dipidana di penjara seperti itu ya, dengan syarat tertentu tadi. Nah, untuk kasus Ibu Sofiatun ini, dia baru pertama kali nih melakukan tindak pidana ini, jadi belum pernah dihukum ya, residivis ya. Kemudian telah melakukan perdamaian pada tanggal 9 Februari 2022 yang lalu, yang dihadiri oleh tersangka, kemudian ada juga korban, ada juga ibu korban, kemudian ada juga penyidik, ada juga penasihat hukum ya, kepala desa, pendamping keluarga, dan kami juga hadir nih. Bahkan saya pun juga hadir ini bersama dengan Kasipidum, JPU, Kasintel juga hadir ya. Kita juga di sana juga melihat bagaimana proses dilakukannya perdamaian oleh mereka ini, oleh pelaku dan korban. Nah, ini pelaksanaan penetapan barang bukti ini tahap 2-nya itu di 9 Februari ya 2022 ya. Kemudian juga tersangka telah mengakui ya bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik ini ya di muka umum, sudah meminta maaf kepada korban, dan juga korban sudah memaafkan ya. Jadi dia akan melanjutkan lagi pelaporannya itu ke pihak yang berwajib. Nah, seperti itu. Dia juga sudah menyesal dan merasa bersalah. Ya, itu permintaan maaf itu diajukan di depan kita semua ya, di depan kita semua waktu itu, dan ada juga yang tertulisnya juga ya, sudah ada juga di tangan ya waktu itu seperti itu. Kemudian juga dia bersedia memenuhi syarat memberikan sumbangan uang pemulihan 3.500.000. Nah, tapi perlu diketahui uang ini tidak tersangka ambil ya, bukan dia tidak korban ambil ya, tidak korban ambil ya. Bukannya dia di uang tadi bukan untuk si korban ya, tetapi dia berikan kepada desa Wedelan ya, dan Banjar dan Banjar Agung melalui kepala desanya untuk pembangunan masjid ya, untuk pembangunan masjid. Nah, jadi bukan untuk dia pribadi. Dia waktu itu mengatakan, Bu, ini bukan soal harga diri yang bisa dibeli dengan uang, tidak. Ini untuk memberi pelajaran kepada si pelaku ini bahwa yang untuk lain kali tolong hati-hati dalam bertindak seperti itu. Jadi uangnya di sini diserahkan kepada petinggi atau kepala desa di Wedelan dan Banjar Agung tersebut ya. Dan ini semuanya masyarakat juga meresponnya sebagai hal yang positif ya, sehingga mereka di sini diharapkan dapat hidup lagi ya dengan cara damai ya. Saya sebagai warga di desa tersebut, ini desanya kan tetanggaan nih ya desanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya di sini sudah saling memaafkan ya. Semua prosedur sudah dilewati, makanya pada hari ini sudah kita keluarkan SKPP-nya ya, surat penetapan kemudian penuntutannya, seperti itu ya.